Ya, baik, terima kasih. Pemirsa, seiring dengan pertumbuhan teknologi, pola komunikasi serta alat komunikasi juga berkembang. Salah satunya adalah kehadiran sosial media, di mana sekarang kita bisa menyaksikan konten dari seluruh dunia hanya dengan menggunakan smartphone kita. Namun pemirsa, seiring dengan perkembangan ini belum ada regulasi ataupun badan pengawasan yang seringkali membuat konten-konten di media sosial itu dapat dinikmati secara bebas meskipun arahnya ke arah negatif. Oleh karena itu saya di sini bersama dengan Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Pak Dev Laksono dari fraksi Golkar. Ya, Apa kabar Bapak hari sehat ini? alhamdulillah, terima kasih. Kira-kira Bapak terkait ruang digital ini, kemarin kan Komisi 1 sudah membentuk panja ya Bapak ya terkait ruang digital ini. Kira-kira harapan dari panja ini apa ke depannya Pak? Ya, tentu kita mengharapkan adanya monitoring yang lebih tegas dan lebih jelas dari pemerintah, akan tapi tidak memberangus demokrasi. Justru ini tujuannya untuk menjaga agar generasi muda, anak-anak bangsa kita tidak terus rusak dengan masuknya derasnya informasi dan juga konsep bahkan ideologi dari luar, dan juga pemerintah bisa memberlakukan penegakan hukum karena sering terjadi seperti yang tadi disampaikan, hoaks, berita palsu, terus juga misinformasi, disinformasi, hal-hal yang menyebarkan fitnah. Nah, ini berlangsung terus dan berlangsung secara bebas di semua platform di seluruh wilayah Indonesia, bahkan seluruh dunia. Nah, di sini dengan adanya panja ini diharapkan kita bisa ada hasil yang konkret, baik apa yang pemerintah sudah perbuat melalui Komdigi, BSSN, kepolisian ataupun lembaga instansi lainnya, baik aparat hukum atau aparat sipil lainnya, untuk melakukan pengawasan yang ketat akan perkembangannya dunia digital agar sesuai dengan nilai-nilai bangsa, menjaga moralitas generasi muda Indonesia dan juga mengawal pertumbuhan demokrasi agar kita bebas menyampaikan aspirasi kita tanpa khawatir di hukum atau dipolitisir ya ke hal yang lebih jauh, akan tapi justru kita bisa mendorong kreativitas anak bangsa untuk terus membuat konsep-konsep baru yang lebih mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia. Apakah kedepannya nanti panja ini akan membentuk suatu badan pengawasan Pak? Seperti film kan sudah ada badan pengawasannya Pak. Apakah konten digital kedepannya akan seperti itu Pak? Nah, yang sedang berlangsung di luar dari panja itu ada revisi undang-undang penyiaran. Nah, awalnya itu undang-undang penyiaran ketika dibuat ini kan masih sistem analog, ya. Lalu sudah transfer ke digital yang termaktubkan di dalam Undang-Undang Ciptaker yang putus di beberapa tahun yang lalu. Nah, kan tapi masalah ruang digital ini belum ada undang-undang pengaturan yang tegasnya. Nah, makanya itu di dalam RUU penyiaran ini yang berkaitan dengan penyiaran di dunia digital yang mencakup juga media sosial juga kita atur. Nah, tujuannya itu bukannya untuk menahan perkembangan digitalisasi, akan tapi justru memastikan bahwa kultur dan nilai-nilai bangsa itu terlindungi dengan baik dan juga para pekerja seni Indonesia mendapatkan ruang yang jelas, jangan semuanya itu kita hanya mencontoh dan mengambil dari luar. Baik, berarti kesimpulannya tadi yang bisa saya ambil Pak bahwa memang panja ini akan membentuk undang-undang kembali ya Pak terkait ruang digital ini. Tetapi undang-undang ini Kita belum mengarah ke sana. Belum ke sana. Tadi saya sampaikan ya, undang-undang penyiaran itu terpisah dari panja ruang digital. Jadi ruang digital biar berjalan, nanti kita lihat sejauh mana perkembangannya, akan tapi biar undang-undang penyiaran ini bisa kita rampungkan. baik berarti tupoksi utama dari panja ini adalah untuk melakukan pengawasan ya Pak bersama dengan badan-badan lainnya sehingga tidak ada lagi konten-konten negatif yang dapat tersebar luas namun tidak membatasi kreativitas dari setiap seniman di Indonesia begitu ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Dev, kembali ke studio.